Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang berfokus pada penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal seperti investor, kreditor, pemerintah, dan pemegang saham. Informasi yang dihasilkan bersifat historis, objektif, dan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Contohnya SAK dan atau IFRS. Akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan maupun non-keuangan bagi pihak internal perusahaan untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan strategis. Slide selanjutnya. Tujuan utama. Tujuan utamanya yaitu menyajikan laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, memberi informasi posisi keuangan seperti aset, liabilitas, dan ekuitas pada suatu periode tertentu, menyajikan kinerja keuangan, pendapatan, beban, laba atau rugi, mendukung pengambilan keputusan pihak eksternal terkait investasi, kredit, maupun regulasi, memenuhi kewajiban hukum terkait pelaporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan untuk perencanaan pengendalian operasi, membantu manajer dan dalam mengambil keputusan jangka pendek maupun jangka panjang, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Fungsinya yaitu mencatat transaksi keuangan berdasarkan bukti yang sah. 2. Pengaplikasian, menggolongkan akun ke dalam kelompok yang sesuai. 3. Perangkuman, menyusun laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas. Pelaporan, menyajikan informasi kepada pihak eksternal. Pengendalian, memastikan relasi sesuai anggaran. 7. Pengambilan keputusan, mendukung analisis alternatif, misalnya make or buy, investasi, diversifikasi produk. 8. Evaluasi kinerja, menilai prestasi unit atau divisi. Sekarang pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, penggolongan, peringkasan, serta pelaporan biaya produk, biaya produksi, dan distribusi barang atau jasa. Tujuan utamanya adalah menentukan harga pokok produk, mengendalikan biaya, serta menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajemen. Tujuan akuntansi biaya yaitu menentukan harga pokok produksi atau HPP, mengendalikan biaya, menyediakan informasi untuk perencanaan, mengevaluasi kinerja dan membantu pengambilan keputusan. Peran akuntansi biaya. Peran ini sebagai sistem informasi, menyediakan data biaya yang akurat untuk pihak internal agar dapat mengendalikan operasi perusahaan. Alat pengendalian manajemen, membantu biaya yang timbul, membandingkan dengan standar, serta membantu menekan biaya yang tidak perlu. Dasar penetapan harga jual. Informasi harga pokok produksi digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga jual produk agar kompetitif dan menguntungkan. Mendukung efisiensi produksi, dasar penyusunan anggaran, dan yang terakhir menilai persediaan. Karakteristik informasi akuntansi biaya yaitu bersifat internal, seperti informasi akuntansi biaya terutama digunakan oleh manajemen internal perusahaan dan bukan berpihak eksternal. Detail dan spesifik, disajikan secara rinci, misalnya biaya dan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead, agar dapat dianalisis dengan tepat, bisa historis maupun perkiraan. Tidak hanya mencatat biaya yang sudah terjadi, tetapi juga menyajikan estimasi proyeksi untuk perencanaan anggaran. Akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi biaya sebagai sistem informasi berarti akuntansi biaya berfungsi mengumpulkan, mencatat, mengelola, dan menyajikan data biaya menjadi informasi yang berguna bagi manajemen. Informasi ini membantu manajer dalam perencanaan pengendalian, evaluasi, serta mengambil keputusan. Kumpulan sistem informasi tersebut ada 3, yaitu input, memasukkan data biaya, 2 proses pengolahan data, 3 output keluaran informasi. Faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya.
1. Jenis dan karakteristik perusahaan. 2. Produksi yang dihasilkan. 3. Teknologi produksi. 4. Struktur organisasi. 5. Tujuan manajemen. 6. Lingkungan bisnis persaingan. 7. Peraturan dan dasar dan standar akuntansi. 8. Ketersediaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya bisa kasihkan dari hasil PPT saya. Sekian, terima kasih.